Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian Kitab Sahih Muslim sebagaimana biasa dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapat, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. الفضيلة حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita kemarin baru saja selesai Muqaddimah Sahih Muslim yang amat panjang, menyusahkan dan melelahkan itu. Sekarang kita masuk ke hadisnya, ke pembahasannya, Kitabul Iman ya. Sekarang kitab yang saya pegang, yang saya baca sama kayak kitab yang saya share, nggak ada judulnya juga. Kalau yang sebelumnya saya pakai yang ada judulnya, ini langsung yang nggak ada judulnya, karena memang yang asli sering saya ulang-ulang, yang asli dari Imam Muslim itu memang tidak ada judulnya memang. Kita mulai. Qala Abul Husain Muslim bin Hajjaj al-Kushairi rahimahullah, bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah, nabtadi'u bi'aunillah gitu ya, memulai kami, wa iyyahu, dan kepada Allah, nastakfi, mencukupkan kami, wa ma taufiquna, dan tidak ada adapun taufik kami, illa, kecuali, billahi, pada Allah, jalla jalaluhu, yang agung jalaluhu, apa keagungan Allah. Haddatsani Abu Khaythamata Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi'un an Kahmasin an Abdullah bin Buraidata an Yahya ibn Ya'mar. Hak ya, kemarin sudah dijelaskan hak itu litahwil min isnadin ila isnadin. Berarti hak wa hawwala al-muallif sanadahu. Qala wa haddatsana Ubaidullah ibn Muadz al-Anbari wa hadha ay al-hadits alladhi sayati. Hadithuhu adalah hadisnya Ubaidullah ibnu Muadzin. Qala haddatsana Abi, qala haddatsana Kahmasun an ibni Buraidata an Yahya ibni Ya'mar. Qala, berkata Yahya ibn Ya'mar, kana ada awwalaman, ialah orang pertama, qala yang berkata siapa, aman, fil qadari, ini buang mudhaf, ai fi nafil qadari, orang yang pertama kali berbicara soal nafil qadar, menafikan qadar, bil Basrati, di Basrah. Kana awwalu man qala fil qadari bil Basrati Ma'badun, siapa Ma'bad al-Juhaniyu, Ma'bad al-Juhani.
Dia orang yang pertama kali mengatakan bahwa qadarnya Allah itu tidak ada, ya, Ma'bad al-Juhani. Fantalaktu, kemudian pergi aku, kata Yahya ibn siapa Ya'mar, anak aku, wahumai, kan biasa susunan seperti ini sudah diulang-ulang kemarin, wahumaidu bin Abdurrahmani al-Himyariyu, hajaini hale berhaji. Siapa yang berhaji tadi? Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, au mu'tamiraini, atau ada kalanya berhaji atau umrah. Fakulna, kemudian mengatakan kami, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, andaikan laulakina, andaikan berjumpa kami, ahadan kepada satu orang, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabatnya Rasulullah. Fasa'alna, kemudian bertanya kami hu kepada ahad, amma, tentang sesuatu, yaqulu, yang berkata, haula'i, siapa orang-orang itu, ay haula'il mubtadi'ah, orang-orang yang buat bid'ah itu, yang menafikan qadar itu, haula'i fil qadari. Kata Yahya ibn Mu'tamir, kata Yahya ibn Ya'mar dan kawannya yang bernama Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari, ketika sampai di Mekkah dia berandai-andai, andai kita bisa ketemu dengan salah seorang dari sahabatnya Rasulullah, kemudian kita bisa punya kesempatan untuk bertanya tentang orang-orang yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani ini, haula'il mubtadi'ah, yang mengatakan bahwa qadar itu tidak ada. Kita akan tanyakan langsung andaikan diberi kesempatan untuk bertemu dengan santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama setelah itu, famufiqo, kemudian dipertemukan, ditunjukkan, ya, dipertemukan lana, kepada kami, Abdullah ibnu Umar ibnil Khattabi, siapa Abdullah bin Umar bin Khattab, dakhilan, hale masuk, al masjidah, ke masjid, faktanaftuhu, ya, jadi andai-andainya, angan-angannya kenyataan, coba bisa bertemu dengan santrinya Rasulullah. Ternyata ketemu dengan Abdullah ibn Umar, dakhilan, hale masuk, al masjidah, ke masjid, faktanaftuhu, kemudian istilahnya mengepung, ya gimana, fakta naftu, mengitari kami hu kepada Abdullah bin Umar, aku hu kepada Abdullah bin Umar anak aku, wa sahibi, dan kawanku, ahaduna, adapun salah satu dari kami, an yaminihi, di sisi kanannya Abdullah bin Umar, wal akharu, sementara yang lain, an shimalihi, ialah di sisi kirinya Abdullah bin Umar. Fadhanantu, kemudian aku menduga, anna sahibi, sesungguhnya kawanku, saya kilu, ialah akan pasrah, memasrahkan, pasrah siapa sahib al-kalama, kepada pembicaraan, pasrah ilayya, kepadaku. Maka fakultu, maksudnya kayaknya biar saya aja deh yang ngomong gitu, kata Yahya ibn Ya'mar. Fakultu, kemudian mengatakan aku, Aba Abdurrahmani, ayya Aba Abdurrahmani, wahai Aba Abdurrahman, maksudnya Abdullah ibn Umar, sekarang ini, innahu, sesungguhnya, sya'an qad dhahara, sungguh telah bermunculan, kibalana, di sekitar kita, nasun, siapa orang-orang, yaqra'unal qur'ana, yang membaca, siapa nas, al-qur'ana, kepada Al-Qur'an, wa yatafakkaruna wa yatakaffaruna, dan meneliti mereka, al-ilma, kepada pengetahuan, wa dzakara, dan menyebutkan siapa Yahya, min sya'nihim, kepada ciri-ciri atau kondisi atau perbuatan mereka, haula'il mubtadi'ah, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, yaz'umuna, menduga mereka, alla qadara, kepada tidak ada qadar itu maujud, wa annal amra, dan sesungguhnya perkara, semua perkara itu, unufun, ay musta'nafun, semua perkara itu dimulai, ghairu masbukin biqadar, kira-kira kayak begitu. Semua perkara itu dimulai tanpa didahului oleh qadarnya Allah. Dan ekstrimnya, wala ilma minallahi illa ba'da wuku'ihi,
Allah tidak tahu kecuali setelah perkara itu sudah terjadi. Itu yang dia katakan. Qala kemudian berkata siapa Abdullah ibn Umar, fa idza laqitah, maka jika berjumpa engkau ulaika kepada orang-orang ahli bid'ah itu, fa akhbirhum, maka beritahu olehmuhum kepada mereka, anni kepada sesungguhnya aku, kata Abdullah bin Umar, bariun adalah orang yang bebas minhum dari mereka. Maksudnya kalau kamu bertemu dengan orang-orang sejenis itu, katakan bahwa saya enggak tanggung jawab. Wa annahum, dan kepada sesungguhnya mereka, bura'u, mereka juga berbebas diri minni, dari kami. Maksudnya ya sudah, terserah dia sudah. Intinya kita sama-sama tanggung jawab terhadap prinsipnya masing-masing. Walladzi, adapun demi zat, yahlifu yang bersumpah bihi dengan ladzi, Abdullah bin Umar, siapa Abdullah bin Umar, maksudnya demi Allah. Apa? Lau anna li ahadihim, andaikan sesungguhnya ialah bagi salah satu mereka, mitla Uhudin, adapun semisal gunung Uhud, dahaban, emas, andaikan mereka punya emas segede gunung Uhud, fa'amfaqahu, kemudian mensedekahkan siapa ahadhu kepada mitlu Uhud dahab, maka bila niscaya tidak akan menerima Allah Ta'ala siapa Allah minhu dari ahad, hatta yu'mina, sehingga beriman siapa ahad bil qadari, terhadap qadarnya Allah. Jadi komentarnya Abdullah bin Umar ketika ditanya bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang menolak, yang mewacanakan tidak adanya qadar atau ketentuan Allah. Gimana pendapat jenengan, kata Yahya ibn Ya'mar dan kawannya itu, yang diwakili oleh Yahya bin Ma'mar. Jadi kira-kira Yahya bin Ma'mar yang jadi jubirnya, yang jadi juru bicaranya di hadapan sahabat agung Abdullah bin Umar. Maka kata Abdullah bin Umar, kalau kamu ketemu lagi dengan orang-orang jenis itu, maka katakan bahwa saya berbebas diri dari apa yang engkau lakukan, dan engkau juga berbebas diri dari apa yang aku lakukan. Maksudnya kita masing-masing lah. Kita nggak ada keterkaitan satu sama lain. Lalu kata Abdullah bin Umar, andaikan orang-orang itu punya emas segede gunung Uhud, kemudian emas itu disedekahkan semuanya, maka itu tidak cukup, maka Allah tidak akan menerima sedekah itu kecuali mereka mau beriman kepada qadarnya Allah Ta'ala. Qala, berkata siapa Abdullah ibn Umar, haddatsani abi, menceritakan ni kepadaku siapa bapakku Umar bin Al-Khattabi. Qala, berkata siapa Umar bin Khattab, bainama tatkala nahnu, adapun kami, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu ketika, tiba-tiba tala'a, muncul, bainama, ialah ketika, nahnu, adapun kami, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisinya Rasulullah, tiba-tiba tala'a, muncul, alaina, atas kami, rajulun, siapa seseorang, syadidu bayadi thiyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, hal tidak dilihat alaihi, atas rajul, apa bekas perjalanan jauh, wala ya'rifu, dan tak tahu kepada rajul minna, dari kami, ahadun, siapa seorang pun, hatta, sehingga jalasa, duduk siapa rajul ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada, kemudian menyandarkan siapa rajul, rukbataihi, kepada dua lututnya, ila rukbataihi, kepada lututnya Nabi. Jadi lututnya rajul tadi langsung bersentuhan dengan lututnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a, dan meletakkan siapa rajul, kaffaihi, kepada kedua kakinya rajul, kaffaihi, kepada dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas pahanya rajul. Ini pahanya sendiri, hanya kepada rajul. Gini yang diceritakan, kata Abdullah bin Umar,
waktu kami para sahabat sedang kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol bareng Nabi, bincang-bincang bareng Nabi, bermesraan kumpul bareng Nabi, cerita-cerita. Tiba-tiba ada satu orang yang datang. Orang ini aneh. Kita ini para sahabat, maksudnya kata Abdullah bin Umar, kita ini semuanya nggak ada yang tahu. Dia orang apa? Orang asing lah kira-kira. Orang asing. Mau dibilang orang dekat, kita nggak ada yang tahu. Mau dibilang dia datang bepergian, maksudnya mau dibilang dia orang jauh, tapi dia nggak sama sekali terlihat sebagai orang yang habis melakukan perjalanan jauh. Mukanya nggak kusut gitu kira-kira. Bajunya bagus, rambutnya rapi, nggak ada ciri-ciri orang yang apa istilahnya. Dia nggak terlihat seperti seorang musafir kira-kira kayak begitu. Yang acak-acakan enggak. Tapi dia juga bukan orang dekat. Kita nggak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba datang ke Nabi, lututnya itu, dua lututnya langsung ditempelkan kepada lutut Nabi dan tangannya ditaruh di pahanya. Pahanya sendiri tadi kan ya, kembali kepada dirinya sendiri. Dan orang itu tiba-tiba bilang, "Waqala ya Muhammad." Dia tidak pakai qala ya Rasulullah, enggak. Ya Muhammad. Berkata siapa rajul, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Faqala kemudian menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah? Al-Islamu adapun Islam antasyhada ialah bersaksi engkau alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimus salata, dan engkau menunaikan salat, wa tu'tiyaz zakata, engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, engkau puasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. In istata'ta, jika mampu engkau, ilaihi kepada bait, sabilan kepada jalan. Qala kemudian berkata rajul, sodakta, engkau benar. Jadi rajul ini tiba-tiba nanya, apa itu Islamat? Kira-kira kayak begitu. Kok ada orang nanya, nggak pakai manggil ya Rasulullah, langsung ya Muhammad. Apa itu Islam? Dijawab langsung oleh Rasulullah. Islam itu kau bersaksi, kau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Islam itu engkau menunaikan salat. Islam itu engkau menunaikan zakat. Islam itu engkau melaksanakan puasa Ramadan dan apa tadi? Haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Itu Islam, kata Rasulullah. Lalu dikomentari oleh orang, "Ya, kamu benar." Qala, berkata siapa Abdullah ibn Sayyidina Umar, fa'ajibna, kemudian heran kami lahu kepada rajul. Yas'alu, bertanya rajulhu kepada Nabi, wa yusaddiqu, dan membenarkan rajulhu kepada Nabi. Kata Sayyidina Umar, ini orang siapa sih? Baru datang nanya, kok setelah dijawab dia membenarkan. Nah, As-Sa'il ini, kata, kenapa orang-orang itu heran? Karena dia datang membawa pertanyaan, tetapi dia tidak seperti orang yang tidak tahu jawabannya. Normalnya orang nanya ini tidak tahu sama jawabannya, lalu dia nanya kepada Nabi. Waktu itu orang-orang begitu. Jadi nggak tahu, nanya sama Nabi. Ini enggak. Nanya tetapi dibenarkan sendiri oleh si rojul tadi itu. Makanya orang-orang di sekitar Nabi yang saat itu duduk-duduk heran. Kok bisa? Gitu kira-kira. Qala, berkata siapa rajul, fa akhbirni, informasikan kepada aku anil imani, tentang iman. Qala, berkata siapa Rasulullah, ini antu'mina, ay al imanu antu'mina, beriman engkau billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Apa itu iman? Iman itu engkau meyakini Allah, wa malaikatihi, malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan para utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, dengan qadar, khairihi, baiknya qadar, wa syarrihi, dan buruknya qadar. Qala, berkata siapa rajul, sodakta, engkau benar. Lagi-lagi bilang kayak begitu. Qala, berkata siapa rajul, fa akhbirni,
Kemudian beritahu olehmu ni kepadaku anil ihsani, tentang ihsan. Qala berkata, siapa Rasulullah, Islam itu anta budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tara, melihat engkau kepada Allah. Fa illam takun, maka jika tidak ada engkau tara, ialah melihat engkau kepada Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, adalah melihat Allah kepadamu. Jadi itu Islam. Orang banyak lupa kepada yang ketiga ini. Hanya yang diingat-ingat Islam, iman, tetapi lupa kepada yang ketiga, yaitu ihsan. Atau yang gampangnya itu, Islam itu sebagai manifestasi dari fikih, al-iman itu bagian atau segmen akidah, sedangkan al-ihsan itu adalah segmen tasawuf. Makanya ketika ditanya apa itu ihsan, Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa maksudnya ini? Apa gitu aja maksudnya? Ini maksudnya, sejatinya, sesungguhnya maksud dari teks ini adalah memotivasi orang-orang, memotivasi umat Islam untuk berbuat ikhlas. Al-hathu alal ikhlas fil ibadah. Kalau ibadah itu ya yang ikhlas, karena engkau dilihat oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan makna muraqabah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tetapi itu pengertian yang pertama. Ada pengertian yang berbeda dengan itu. Jadi pengertiannya, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Atau kalau tidak, fa illam takun tarahu, kalau kau tak bisa seakan-akan engkau melihat Allah, maka fa innahu yaraka, maka Allah itu yang melihatmu. Itu makna muraqabah. Tetapi ada pengertian yang lain, dan itu disampaikan oleh Sidi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ketika mensyarahi Al-Hikam itu di bukunya itu. Syarahnya Hikam itu yang sampai berapa jilid itu? 4 jilid mungkin. Jadi ada ulama yang menafsiri makna ihsan itu, anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, seakan-akan engkau melihat Allah ini masih berada pada tingkatan yang pertama. Berada ya kira-kira masih amatir lah. Masih seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun, kalau kau terus usahakan itu ibadahmu. Fa illam takun, ketika kamu sudah tidak ada, maksudnya sudah merasa bahwa dunia ini semuanya adalah milik Allah, kamu juga tidak ada, tarahu, maka engkau akan melihat Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah, yaraka, juga akan melihat engkau. Nah, ini salah satu pengertian atau tafsir dari sebagian ulama tentang makna ihsan. Dan ini ya tingkat tinggi, karena yang amatir itu tadi tidak ada pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya masing-masing. Kalau engkau melihat gimana tadi, beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau enggak, maka Allah yang melihatmu. Jadi seakan-akan enggak bareng gitu, enggak saling lihat. Maka dalam pengertian yang kedua, kata para ulama, beribadahlah engkau kepada Allah ka'annaka tarahu. Itu di tingkatan yang pertama, seakan-akan engkau melihat Allah. Masih mirip kayak yang tadi. Fa illam takun tarahu, kalau kau terus berusaha, kemudian engkau sudah fana. Nah, jadi apa yang disebut oleh para ahli tasawuf dengan istilah fana. Jadi semuanya ini tidak ada.
fana. Fa illam takun, kalau kamu sudah fana, jadi semua tidak ada, tarahu, baru kau akan melihat Allah. Dan di situ juga Allah akan melihatmu. Jadi saling lihat, kira-kira kayak begitu. Lupakanlah. Qala faakhbirni, terus faakhbirni, beritahu aku, anis saati, tentang saat kiamat. Qala, berkata siapa? Rasul ya, Rasulullah maksudnya, mal mas'ulu, tidak ada adapun yang ditanya anha tentang sa'ah, bi'alama, itu lebih tahu, minas sa'ili, daripada yang bertanya. Qala, kemudian berkata siapa? Rajul, fa akhbirni an amaratiha, coba kasih tahu tanda-tandanya sa'ah. Qala, berkata siapa? Rasulullah, tanda-tandanya sa'ah itu antalida, ay amaratuha antalida, melahirkan al-amatu, siapa? Seorang budak melahirkan rabbataha, kepada tuan putrinya. Maksudnya apa? Ada banyak penafsiran di antara kalangan para ulama. Di antaranya ini satu informasi bahwa di masa itu, di antara tanda-tanda kiamat itu kathratus sarari, banyak selir, banyak istri-istri yang dari kalangan budak, kemudian melahirkan anak dari sayyidnya. Jadi banyak kira-kira apa ya, ummahatul aulad, banyak selir-selir yang melahirkan anak dari sayyidnya. Nah, pada kondisi itu tentu saja sayyid, keliru, anaknya itu bimanzilati sayyidiha, posisinya sama seperti sayyidnya. Jadi ada ibu melahirkan anak dari suaminya yang merdeka. Nah, anaknya ini kan merdeka. Nah, anaknya yang merdeka ini posisinya sama seperti sayyidnya. Sayyidnya si ibu. Kenapa kok sama seperti posisinya sayyidnya ibu? Karena li'annama lal insan so'irun ila waladihi. Karena pada akhirnya nanti hartanya si bapaknya, suaminya si ibu tadi, itu akan pindah kepada anaknya. Nah, kalau pindah kepada anaknya berarti ibunya tadi itu adalah milik anaknya. Nah, itu salah satu tanda-tanda kiamat. Seorang ibu melahirkan tuannya. Itu satu tafsir. Ada yang mengatakan tafsir lain, maksudnya antalidal amatu rabbataha itu, pada saat itu kondisi orang-orang itu sudah hancur sehancur-hancurnya, sudah rusak zamannya, sehingga banyak budak-budak ummahatul aulad itu dijual di mana-mana. Nah, kalau sudah dijual budak ummahatul aulad ini, ada potensi untuk dinikahi anaknya sendiri. Karena nggak tahu kan, si anak nggak tahu apakah itu ibunya atau bukan. Karena sudah dijual, diperjualbelikan ummahatul aulad itu. Begitu. Jadi pada kondisi itu boleh jadi seorang ibu menikahi keliru. Boleh jadi seorang anak menikahi ibunya sendiri. Begitu kira-kira. Itu tafsir, dan masih banyak lagi lah. Wa antara, dan melihat engkau al-hufata, kepada orang-orang yang bertelanjang kaki, al-urata, yang tidak pakai baju, al-alata, yang miskin, ri'a asyai, lagi pengembala kambing, yatatawaluna, engkau melihat mereka, yatatawaluna, berpanjang-panjang, bertinggi-tinggi mereka, fil bunyani, di bangunan-bangunan. Orang-orang yang dulunya mengembala kambing di tanah Arab, masih miskin-miskin, generasi-generasi mereka akan lahir sebagai generasi yang kaya raya, yang gak habis-habis itu. Jadi begitu. Itu juga termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Dulu yang asalnya miskin tiba-tiba kaya. Banyak bangunan-bangunan megah. Yang dulu asalnya pengembala kambing, generasi-generasinya lahir sebagai orang-orang kaya yang punya bangunan-bangunan megah itu. Qala, berkata siapa? Rajul,
Keliru. Qala berkata siapa Umar, tsumman talaqo kemudian pergi siapa rajul, falabithtu kemudian diem aku malian, ai zamanan tawilan. Orang itu pergi, kemudian saya diem agak lama, tsumma qala li kemudian berkata li kepadaku, eh, berkata Rasulullah li kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri apakah tahu engkau manisailu, ialah siapa adapun orang yang bertanya. Kata Rasulullah, Mar, tahu nggak siapa itu yang nanya? Kultu, maka saya katakan, kata Abdullah bin Umar, kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala kemudian Rasulullah menjawab, fa innahu sesungguhnya rajul tadi, Jibrilu adalah malaikat Jibril, ata yang datang siapa Jibril kum kepadamu, yu'allimukum hale mengajarkan siapa Jibril kum kepadamu, dinakum kepada agamamu. Jadi yang datang tadi itu, yang nanya itu adalah malaikat Jibril. Ya, hadis panjang ini disebutnya hadis Jibril ya. Hadis yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Qala haddatsani Muhammad bin Ubaidin al-Ghubari wa Abu Kamil al-Jahdari wa Ahmad bin Abdata. Qalu berkata mereka semua Muhammad, Abu Kamil, Ahmad, haddatsana Hamad bin Zaidin an Matarin al-Warraqi an Abdullah bin keliru an Abdullah bin Buraidata an Yahya ibni Ya'mar qala berkata Yahya lamma takallama tatkala berbicara Ma'badun siapa Ma'bad bima dengan sesuatu takallama yang berbicara siapa Ma'bad bihi dengan emma fi sya'nil qadari tentang qadar yaitu Ma'bad al-Juhani yang tadi menafikan qadar tatkala dia berbicara angkarna ingkar kami dalika kepada aima takallama bihi Ma'bad qala berkata siapa Yahya ibn Ya'mar fajajtu kemudian berhaji aku anak aku wa Humaidu bin Abdurrahmani al-Himyariyu hijjatan. Wasaqal haditha dan menuturkan hadis bimakna hadithi keliru wasaqo dan menuturkan hadis siapa Ya'mar bimakna hadithi Kahmashin seperti hadisnya Kahmas yang di depan yang panjang itu wa isnadihi dan sanatnya hadisi Kahmas mirip seperti hadis yang panjang itu tetapi wafihi di dalam hadis ba'du ziyadatin adapun sebagian tambahan wa nuksoni ahrufin dan sedikit pengurangan huruf ya maksudnya ada riwayat lain tetapi ya yang ya mirip-mirip kayak begitu sanatnya mirip juga hanya ada beberapa redaksi yang berbeda ada yang nambah ada yang dikit gitu. Cukup dulu ya, sudah setengah jam. Qala wa haddatsani Muhammad bin Hatim wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.